akhirnya aku baru menyadari betul pentingnya woman circle itu. Jadi perempuan-perempuan ini ketika disatukan gitu, aku merinding. Energinya tuh besar banget. Dalam arti ternyata kalau perempuan itu didukung oleh perempuan yang lainnya, itu benar-benar woman support woman. Betul. Halo sahabat Infra, jumpa lagi di podcast Ngopi Ngobrol Pembangunan Indonesia. Ini adalah Ngopi edisi keempat di penghujung tahun 2020 dan bersama saya bintang tamunya sangat spesial, para wanita-wanita hebat di bidangnya masing-masing. Di kesempatan kali ini saya bersama Ibu Silvi Gani. Beliau adalah Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI dan satu-satunya Direktur Wanita di PT SMI. Selamat datang Ibu. Kemudian juga bintang tamu saya yang bersama saya kali ini juga sangat spesial, wanita yang hebat, yang memiliki banyak sekali prestasi baik dari bidang seni, kemudian juga sangat piawai ya untuk mengurus anak-anaknya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Andin. Selamat siang Mbak Andin. Selamat siang. Ini memang kita menerapkan protokol kesehatan, tapi biar kita bisa diskusinya lebih enak, kita berkenan buka masker kali ya, biar lebih enak nih diskusinya. Nah, ini ada amplop di depannya, bisa kita masukin dulu. Nah, ini kayaknya udah enak nih, baru kelihatan cantik-cantik sekali. Ada Bu Silvi, ada Mbak Andin. Aduh, jadi minder deh saya nih dikelilingi wanita-wanita hebat. Nah, ngopi podcast pada siang hari ini memang kita akan mengangkat topiknya agak berbeda nih sahabat Infra. Kita akan angkat mengenai woman empowerment. Jadi memang keberdayaan para wanita yang bisa bagaimana mereka tetap berprestasi tapi tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dan kebetulan memang tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu, tidak jauh dari Hari Ibu ini rasanya tepat sekali PT SMI untuk mengangkat prestasi-prestasi para wanita-wanita hebat di Indonesia. Nah, pertama-tama saya ingin nanya dulu dengan Bu Silvi. Apa kabar Ibu? Nah, Bu, kita pengen tahu dong Bu, gimana Bu, Ibu kan satu-satunya nih wanita di Board of Management-nya PT SMI yang semuanya didominasi laki-laki. Bagaimana Bu perasaan Ibu dan bagaimana Ibu bisa mencapai di posisi tersebut? Oke, perasaannya seneng ya, karena finally akhirnya ada perempuan juga gitu ya, walaupun sebelumnya sebenarnya CEO adalah perempuan, tapi mungkin saya bisa bilang saya sih nggak melihat bedanya ya gitu, normal-normal aja, artinya partner kerja saya laki-laki atau perempuan itu sama aja gitu ya. Tapi saya pikir itu suatu proses yang sudah bertahun-tahun karena terbiasa lingkungannya seperti itu. Jadi saya mungkin belajar dari pengalaman. Bagaimana bisa mencapai ke sini adalah saya kurang lebih mungkin di bidang ini sudah lebih dari 20 tahun ya gitu. Dan mostly memang di dunia perbankan yang saya tekuni ini memang kebanyakan masih banyak laki-laki gitu di lingkungan kerja saya. Bagaimana mencapai ke sini adalah memang kita harus punya aspirasi ya gitu loh, dan kita memang harus benar-benar memfollow apa aspirasi yang kita punya gitu. Jadi itu sih yang saya pikir, setiap orang itu punya aspirasi dan kita harus berusaha untuk bisa mencapai aspirasi tersebut, tentunya dengan self development yang baik gitu ya,
benar-benar mempersiapkan diri yang baik untuk mencapai aspirasi tersebut. Gitu kira-kira. Dari kecil udah pernah cita-cita jadi direktur, Bu, berarti? Enggak sih. Itu pertanyaan. Sebenarnya cita-citanya bukan direktur ya, cuma aspirasi itu kan kita punya aspirasi untuk yang bisa lebih. Sebenarnya kalau kita mau berkarya, misalnya standarnya sekarang 7, saya mau berkarya lebih besar lagi misalnya gitu ya. Saya punya impian untuk berkarya mungkin levelnya naik ke 9 atau ke 10. Itu aja sih. Ini kan bukan sesuatu yang instan gitu ya. Bertahap, tapi konsisten untuk memfollow through aspirasi itu adalah key-nya sih. Oke, nah sekarang saya dari Bu Silvi saya pengen ke Mbak Andin. Nih wanita hebat juga, tapi beda sektor nih sama Bu Silvi. Mbak Andin, yes. Bagaimana perjalanan karir? Sudah 20 tahun ya, Mbak? Tahun ini sudah tahun ke-20, cukup lama ya. Cukup lama dan cukup tua berarti ya. Berarti 20 tahun itu suatu hal yang tidak mudah bisa bertahan di sektor. Iya benar. Hiburan ya. Sebenarnya sih terutama di entertainment industry ya, yang mana kayak perputarannya itu begitu cepat gitu ya. Setiap hari itu ada banyak sekali penyanyi baru berdatangan. Kemudian aku sampai di hari ini jadi merasa bahwa kalau ngelihat ke belakang, wah untuk sustain aja nih sebenarnya udah sesuatu yang membuat aku sangat bersyukur gitu. Betul. Kemarin katanya baru ngeluarin single baru. Betul, judulnya Anakku Sayang. Oke, boleh cerita sedikit nggak Mbak itu? Ya, jadi Anakku Sayang ini sebenarnya bercerita sesuai dengan judulnya. Memang tadinya memang terinspirasi dari anakku yang kedua gitu. Tapi setelah aku telah lebih dalam, memang aku sebenarnya mempersembahkan lagu ini untuk para anak, tapi khususnya lagi untuk para ibu yang sampai sekarang memang mereka berjuang dari awalnya mungkin mereka banyak sekali nggak percaya diri, nggak percaya sama lingkungannya, apakah dunia ini baik untuk anakku dibesarkan nantinya, atau ketidakpercayaan yang lainnya. Tapi akhirnya aku yakin semua ibu pasti mengalami struggle. Apapun struggle-nya, yang jelas satu hal kenapa mereka bisa tetap berjalan adalah demi anaknya gitu. Nah, jadi judulnya Anakku Sayang. Anakku Sayang. Waduh. Nah, Mbak Andin boleh cerita dong, berarti dari single yang dikeluarin pastinya ada inspirasi atau ada sesuatu yang menginspirasi sehingga album itu bisa keluar, single itu bisa keluar. Nah, itu bisa selain dari ibu tadi, mungkin ada orang-orang terdekat yang bisa diceritain. Sebenarnya sih ya tadi kalau dibilang inspirasi awalnya memang datangnya dari anakku yang kedua itu Tabi. Tapi kalau nanti kita mungkin Mbak Dian mau lihat video klipnya, di video klip itu sebenarnya aku melibatkan ada beberapa perempuan lainnya gitu. Jadi ada 5 perempuan lain. Karena ketika kemarin aku punya message yang tadi aku bilang gitu, bahwa perempuan itu sebenarnya banyak nggak percayanya gitu ketika mau melangkah, bisa nggak ya gitu ya. Mungkin di luar bilangnya aku mampu gitu, tapi pasti di deep inside our heart gitu pasti ada yang rasanya tuh mungkin nggak ya gitu. Tapi akhirnya ketika sudah melangkah, ya ternyata bisa-bisa aja dijalanin gitu. Ketika ya udah bolanya bergulir begitu saja. Nah tapi aku rasa pesan yang sangat dalam ini tidak bisa aku suarakan sendirian gitu. Supaya lebih relate ke masyarakat yang lebih luas lagi, aku menggandeng 5 perempuan di sana di video klipnya, di campaignnya dengan latar belakang yang berbeda gitu. Siapa mereka, Mbak Andin? Sebenarnya mereka ya ada yang kenalanku, ada juga yang aku baru kenal gitu. Jadi aku benar-benar mencari bagian dari masyarakat. Aku memang sengaja tidak meng-highlight public figure atau orang-orang yang memang sudah pernah diangkat supaya masyarakat ini lebih, jadi aku pengen ngambil angle-nya gini loh, kalau aku diposisikan sebagai ibu-ibu gitu ya, yang lagi overwhelmed di rumah, mungkin ketika melihat ulasan mengenai seorang perempuan public figure yang hebat gitu, katakan begitu, rasanya tuh kayak iya ya udah hebat, gue lagi pusing nih di rumah gitu, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Realitanya nggak begitu realitanya kayak ya udahlah gitu, coba kalau jadi gue bisa nggak lo kayak gitu, ada perasaan begitu. Nah jadi aku merasa mungkin aku memang harus mengambil beberapa figur yang memang benar-benar bisa mewakili para perempuan ini gitu, yang benar-benar bagian dari masyarakat. Ya ini backgroundnya ada yang single mom, ada yang working mom tapi dia punya sebuah disabilitas gitu ya, pakai tongkat.
Kemudian ada juga yang seorang ibu, working mom juga, tapi dia punya anaknya disabilitas. Kemudian ada juga yang ada ibu yang kehilangan anaknya, dia seorang di bidang kreatif. Kemudian ada juga salah satunya lagi yang married by accident gitu. Jadi berbagai permasalahan hidup. Dan ternyata setelah akhirnya kita bikin woman circle kan, waktu lagi bikin video itu gitu, ternyata aku tuh malah mendapatkan message yang luar biasa gitu. Ternyata akhirnya aku baru menyadari betul pentingnya woman circle itu. Jadi perempuan-perempuan ini ketika disatukan gitu, aku merinding. Energinya tuh besar banget, dalam arti ternyata kalau perempuan itu didukung oleh perempuan yang lainnya, itu #woman support woman. Betul, gitu. Kadang-kadang kita menyuarakan itu tapi kita nggak tahu implementasinya bagaimana gitu. Jadi ketika kita benar-benar ngobrol, duduk gitu ya, mencurahkan perasaan, terus kemudian mendukung satu sama lain, perasaannya tuh merasa divalidasi dan merasa oh iya, ternyata aku bisa gitu, rasanya begitu. Jadi itu yang ingin aku sampaikan ke masyarakat. Nah, kalau pengen ngobrol nih Bu Sylvie dan Mbak Andin, woman empowerment itu kalau di kepalanya mungkin Ibu Sylvie atau Mbak Andin itu apa sih? Mungkin saya ke Bu Sylvie dulu. Apa nih Bu? Woman empowerment. Iya. Ya, bahasa Indonesianya pemberdayaan perempuan. Apa sih pemberdayaan perempuan? Betul. Mungkin kalau buat saya definisi pemberdayaan perempuan adalah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki power ya, sehingga mereka itu bisa mandiri, satu, dan kemudian kedua bisa membuat pilihan untuk kepentingan hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Mbak Andin? Kurang lebihnya sama ya, tapi ya selain memberikan kekuatan kepada mereka gitu ya, terus memvalidasi juga apapun yang saat itu mereka rasakan, kemudian ya memberikan kesempatan itu benar banget Bu, karena memang kadang-kadang memang kesempatannya ada, tapi mereka merasa mereka tidak memiliki kesempatan tersebut gitu. Jadi memang yang harus diberdayakan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa mereka juga mampu untuk berada di dalam posisi tersebut gitu. Bagaimana perkembangan woman empowerment Bu di saat sekarang ini kalau menurut Bu Sylvie? Mungkin di Indonesia ya khususnya ya. Saya sih melihat kesempatan dan lain-lain. Iya, saya melihat sudah semakin improve, sudah semakin baik kalau kita bandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Tapi belum mencapai objektif yang diharapkan. Gitu. Kenapa? Karena masih banyak kok perusahaan-perusahaan terutama di dunia korporasi yang belum benar-benar mengimplementasikan woman empowerment ini. Ya, belum memberikan kesempatan yang sama gitu antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Kita juga lihat kalau kita lihat partisipasi perempuan di dunia kerja misalnya ya, itu kan masih sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga gitu. Di Indonesia itu levelnya masih sekitar 53%, sementara laki-laki di dunia kerja itu sudah di atas 80%, 85%. Di global itu partisipasi perempuan dunia kerja itu 60%, laki-laki 94%. Jadi kita lihat gapnya tuh masih jauh. Jadi kenapa sih si perempuan-perempuan ini kok yang tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam dunia kerja gitu ya? Ada dua sih eksternal faktornya, lingkungannya memang belum mendukung. Tadi seperti Mbak Andin bilang gitu kan ya. Kadang-kadang kesempatannya itu memang ada, cuma dianya sendiri juga belum tahu bahwa kesempatan itu ada gitu kan. Jadi harusnya memang sosialisasi antar, kalau memang benar-benar mau mengimplementasikan ini memang harus benar-benar disosialisasikan gitu. Kedua, saya melihat ada something yang hold them back gitu, khususnya untuk perempuan-perempuan. Mungkin karena faktor keluarga ya, faktor lingkungan, which is kita tahu bahwa terutama budaya kita adalah masih patrilineal. Ya, laki-laki itu harus kesempatan itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya, terutama dalam bidang pekerjaan gitu ya. Image itu aja sudah menjadikan perempuan-perempuan ini jadi
minder sendiri gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kita punya kesempatan kayak gitu gitu ya. Betul. Terus itu satu dari eksternalnya. Dari perempuannya sendiri juga kadang-kadang berpikiran memang nggak salah gitu ya. Cuma saya punya tanggung jawab sama keluarga, jadi mendingan ngurusin keluarga aja gitu kan, gitu. Jadi nanti setelah selesai sekolah, instead of kerja, ya udah ngurusin keluarga aja gitu. Kalaupun dia kerja, kemudian nanti dia melahirkan, punya anak, agak ribet sedikit punya anak kalau masih baby kan masih kecil pasti ribet ya, gitu kan. Ada ribet sedikit udah berhenti kerja aja deh, gitu kan. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang jadi tantangan sih dari pemberdayaan perempuan ini sih. Betul. Gitu kurang lebih. Ya. Nah, ya aku juga memang setuju sih ya. Karena kan kalau perempuan itu ya ketika mungkin masuk usia kerja, kemudian nggak lama kan akan menikah, kemudian punya anak ya akhirnya yang membuat akhirnya dia juga galau gitu karena kan habis itu punya anak, terus harus cuti melahirkan, menyusui dan yang lainnya gitu. Tertahan gitu ya kayak langkahnya. Iya, makanya aku tuh bener-bener seneng banget ya kalau mungkin beberapa tahun lalu aku masih adore banget di luar negeri. Wah, cuti hamilnya bisa sampai segitu banyak. Wah, ruang laktasi di mana-mana gitu. Makanya aku begitu tahu SM ini memang menyediakan fasilitas ada ruang laktasi juga ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian ada beberapa fasilitas yang memang ditujukan khusus untuk perempuan gitu. Jadi aku merasa ini sangat membantu. Nah, Mbak Andin sendiri bisa terus berkarya, terus berkiprah sebagai seorang wanita juga harus kayak mengurus anak. Itu juga pasti karena support system gitu. Karena memang menciptakan ya karena kalau aku memang yang di sini kan korporasinya beda ya. Korporatnya korporat sendiri. Jadi memang menciptakan ekosistem dan support system yang memang memungkinkan aku untuk terus bekerja tapi juga menjadi menjalankan peran sebagai ibu gitu. Gitu. Jadi ya kalau lagi syuting harus mengkondisikan ruang menyusui gitu. Terus apalagi ya banyak hal lah ya. Jadi yang memang sudah diatur gitu. Penting banget soalnya support system itu untuk mendukung tetap bisa berkarya dan ini ya Mbak ya. Betul, tapi memang itu sih yang dibutuhkan karena apalagi untuk para para perempuan gitu ya. Tapi aku juga senang juga karena saat ini dengan majunya dengan digitalisasi gitu ya. Akhirnya perempuan bekerja dari rumah pun juga sudah banyak gitu ya yang mungkin memiliki online shop gitu. Jadi ada pilihan gitu kan. Oke lah gitu. Jadi bekerja dari rumah walaupun gitu. di rumah bukan berarti tidak produktif. Iya, betul. Nah, sekarang kan Mbak Andin sering nih kalau lihat di Instagramnya traveling keliling Indonesia, terus apalagi kayak sering lihat tuh apalagi dengan kain-kain Indonesia ya. Itu kan pastinya banyak yang membuat karya tersebut adalah para wanita. Betul. Nah, itu gimana? Bisa cerita nggak bagaimana mereka di daerah bisa tetap berdaya seperti itu? Iya. Makanya ini lucu juga sih sebenarnya kalau lagi keliling Indonesia gitu ya. Aku sangat merasa bahwa pemberdayaan perempuan sangat terjadi gitu di sana. Ini kalau kita melihat dari karya, kreativitas dan produktivitas mereka gitu ya untuk kain dan segala macam terlepas dari budayanya. Mungkin ada patriarki dan yang lainnya. Tapi partisipasi mereka dalam ekonomi keluarga itu sangat terlihat jelas gitu ya. Makanya kalau di Indonesia Timur banyak banget tuh mama-mama semuanya yang memang ya kita melihatnya sangat aktif berpartisipasi. Walaupun untuk saat ini mungkin bisa dibilang regenerasinya agak sulit gitu. Karena belum tentu ada yang bisa menenun lagi seperti itu. Belum tentu ada yang mau sebenarnya. Bukan masalah tidak bisa ya. Itu, mau gitu. ya. Iya, makanya kan sekarang aku juga senang karena banyak sekali teman-teman khususnya yang kalau kita ngomonginnya kain ya, teman-teman dari dunia fashion justru yang dari Jakarta gitu banyak banget pada memberdayakan mereka gitu di daerah. Nah, ini kan kalau cerita tadi dari Bu Sylvie kan beruntung banget ya kalau kayak di SMI kesempatan baik pria maupun wanita itu sama equal ya Bu. Nah, ini gimana kalau misalnya jika wanita itu semakin diberikan keberdayaan, itu perannya dalam pembangunan Indonesia seperti apa Bu?
sekarang aja tadi Andin udah cerita ya, kalau di daerah-daerah kelihatan sekali tuh pemberdayaan perempuannya gitu ya. Kita bisa lihat kalau kita diberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih bisa mengambil peran terutama di pembangunan ekonomi lah gitu ya. Pastinya ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kita mempunyai pilihan ya terhadap tenaga kerja yang mempunyai potensi. Ya, nggak cuma laki-laki nih, perempuan-perempuan ini juga ada nih, potensinya justru banyak banget gitu ya. Itu satu kalau kita ngomongin dunia korporasi. Tapi untuk ibu-ibu gitu ya yang mempunyai usaha rumahan misalnya, mereka itu kan justru berkontribusi untuk ekonomi keluarganya. Ekonomi keluarga ini tuh sangat penting lah. Kalau misalnya kita kumpulin, bayangkan kalau semua keluarga itu bisa ibu-ibu ini bisa mensejahterakan keluarganya ya, berkontribusi sejahtera keluarganya, pasti akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di skop yang lebih luas di nasional. Jadi memang peran perempuan ini terutama untuk pembangunan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, tapi kan kadang-kadang ya ketika seorang wanita ingin berkiprah itu berkarya, kadang-kadang tuh ada gender ini nih, permasalahan gender nih. Kadang-kadang ini kayak lebih cocok buat laki-laki deh. Betul. Kamu perempuan ntar dulu atau gitu. Nah, itu gimana ya realitanya nih sekarang, Bu? Apalagi Ibu di sektor infrastruktur nih, Bu, yang mayoritas adalah laki-laki. Nah, itu bagaimana Ibu merasakan? Kita lihat lamaran job vacancy aja ya, masih ada tuh sekarang kan laki-laki gitu kan. Prioritas laki-laki gitu ya. Mungkin image-nya bukan image ya, mungkin latar belakangnya banyak ya, mungkin karena pekerjaan itu pekerjaan yang membutuhkan tenaga gitu ya, atau anggapan yang mungkin benar mungkin salah, kalau perempuan urusannya banyak nih, keluarganya lah, anaknya, ntar izinnya ini. Kayaknya kalau perempuan lebih baperan. Ya, itu salah satunya gitu ya. Ribet ya, kayak panitia perempuan gitu. Makanya harusnya memang si policy maker ini juga kalau kita ngomong pemerintahan ya, policy maker ini juga policy maker di pemerintahan itu harus mendukung, memberikan aturan-aturan yang memang mendukung pemberdayaan perempuan ini gitu loh. Di korporasi sendiri manajemennya juga harus mendukung gitu. Makanya kita juga harus mensupport perempuan-perempuan ini menempati posisi-posisi di senior management, karena dia ini yang akan nantinya mensupport atau mendukung atau mengencourage implementasi dari pemberdayaan perempuan ini. Itu kira-kira. Nah, kalau Mbak Andin nih. Ya, kalau aku lihat sih sebenarnya kalau dilihat dari milenial sekarang ini malahan justru jauh lebih baik ya dibandingkan dengan generasi yang terdahulu gitu ya. Karena aku sendiri, ini contoh dari aku, tapi aku juga melihat kayaknya itu terjadi di beberapa ya di Jakarta atau di beberapa tempat-tempat di daerah yang lainnya gitu ya. Bahwa kayak kesempatan laki-laki gitu ya, suami ketika di rumah gitu, mereka memiliki peran yang sebenarnya sama dengan istri kecuali melahirkan dan menyusui gitu. Jadi bukan dituntut sih, tapi mereka justru punya willing gitu, kesadaran mau melakukan hal-hal yang harusnya, bukan harusnya sih, maksudnya kalau mungkin di paham yang terdahulu adalah itu adalah pekerjaan perempuan. Contohnya gitu. Cuci piring gitu ya. Cuci piring, terus atau ganti popok anak gitu, mandiin anak segala macam gitu. Jadi papa saya nggak bisa loh sampai sekarang. Iya, papaku juga masih merasa bahwa itu adalah pekerjaan istrinya gitu. Tapi maksudnya dari beberapa case yang aku lihat, semakin banyak yang mau belajar gitu, mau tahu, jadi kayak semacam memutus mata rantai yang terdahulu gitu. Dan ini kayaknya terrefleksi akhirnya ke luar juga. Dalam arti bukan hanya urusan domestik, tapi misalnya dia juga memberikan kesempatan istrinya untuk nggak apa-apa kalau misalnya kamu juga mau bekerja, jadi bukan hanya saya yang mencari nafkah lalu kamu di rumah gitu. Kayak gitu. Nah,
ketika di industri hiburan nih, Mbak Ya. Andin. Terus gimana tuh? Di sana ada tantangannya nggak terkait gender ini? Kayaknya kalau dalam hal bernyanyi sih aku sejauh ini masih merasa aman ya. Iya. Tapi mungkin kayaknya kalau di dunia aktor atau aktris sepertinya ada gitu ya, terkait dengan bayaran dan yang lainnya. Terus kalau di industri kreatif juga masih ada juga gitu ya, bagaimana kayaknya orang-orang akan mendapatkan ya upah gitu yang lebih besar ketika dia punya waktu kerja yang lebih banyak, yang mungkin itu tidak bisa iniin nama perempuan gitu kan. Oke. Nah, dicukupi. Mbak Andin membagi peran sebagai seorang ibu, wanita, dan makhluk sosial itu bagaimana? Aku rasa itu tidak harus dibagi sih. Oke, itu emang sudah mengalir ya. Gitu, karena ya bagaimanapun semuanya tentang priority management ya gitu. Jadi dan kalau ngomongin skala prioritas itu juga akan menjadi sangat fleksibel gitu. Aku nggak bisa sangat rigid kayak tiap hari harus begini begini. Jadi semuanya memang sangat fleksibel dan ya harus dijalani saja. Nah, pasti bisa. Kalau Bu Silvi gimana Bu? Membagi peran nih Bu, sebagai seorang direktur, sebagai seorang ibu, sebagai seorang makhluk sosial itu seperti apa? Saya setuju sama Andin tadi. Memang itu bukan masalah, memang kuncinya adalah membagi prioritas, semuanya prioritas. Cuma rasanya jarang sekali kejadian tiba-tiba semuanya menjadi harus diprioritaskan gitu. Betul. Kan. It happens mungkin sekali lah dalam beberapa bulan gitu ya. Kalau itu terjadi kita harus memanfaatkan support system lah gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya sih ya it goes by priority aja gitu. Kalau misalnya weekday gitu kan, karena saya punya urgensi atau prioritas di kantor ya memang fokus saya pekerjaan. Tapi bukan nggak mungkin ketika saya harus ke sekolah misalnya ya, anak saya perlu saya gitu ya, ya saya akan memprioritaskan itu. Betul. Kuncinya adalah itu memang harus di-prepare. Kalau memang bisa di-prepare di depan ya. Jadi kita pekerjaan juga waktunya kita kosongin, pekerjaan juga kita kosongin. Weekend misalnya, weekend memang maunya ya prioritas keluarga. Tapi kalau tiba-tiba ada urgensi pekerjaan kantor ya saya nggak melihat itu suatu masalah gitu loh. Karena itu nggak akan datang setiap minggu gitu kan. Kecuali kalau itu udah tiap hari kayak begitu ya mungkin kembali lagi ke kita harus memilih yang mana. Tapi saya pikir manajemen waktu itu penting ya, karena ibu rumah tangga aja itu 24/7 job gitu kan. Dan masih merasa kurang. Apalagi ditambah pekerjaan lain gitu, udah kayak kita punya running 3-4 perusahaan gitu kan ya. Jadi manajemen waktu itu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi ya memang harus di-manage gitu ya. Jadi kurang lebih itu memanage prioritas dan memanage waktu. Memanage prioritas, dan itu juga berlaku ketika diberikan kesempatan ibu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi ya. Pastinya itu dilakukan ya. Betul. Dan itu harus jadi bahan pertimbangan. Begitu kita step up mencapai posisi lebih tinggi, kita harus aware konsekuensinya apa. Gitu. Ya kan, pasti waktu untuk keluarga akan berkurang gitu. Betul. Kurang lebih begitu. Betul. Nah, bagaimana peranan keluarga Mbak Andin dalam mendukung Mbak Andin bisa bertahan di 20 tahun karir seperti ini di dunia entertain dan pastinya tadi #woman support woman itu seperti apa? Seperti yang Bu Silvi tadi bilang, support system itu memegang peranan kuat banget gitu. Karena aku yakin selama 20 tahun ini aku juga nggak selalu di my best condition kan gitu. Selalu ada naik turunnya, rasa jengahnya, nggak percaya dirinya gitu. Dan ya aku rasa tapi untuk menjalani hidup memang harus begini gitu. Karena kan nggak mungkin rata terus gitu kan. Harus ada momen-momen untuk ada momen bangkit kan berarti harus ada momen turunnya dulu gitu. Ya aku merasa seperti itu sih. Dan kalau kita ngomonginnya tentang women support women, memang aku merasa konteksnya keluarga ya, ibuku sangat-sangat mensupport ya. Dalam arti sangat hands on gitu ketika aku memang membutuhkan apapun, literally apapun gitu. Dan
aku juga yakin ketika tadi kayak Bu Silvi bilang misalnya emang harus ada kerjaan di kala apa gitu. Aku selalu bilang it takes a village to raise a child gitu kan. Jadi membutuhkan satu desa emang. Karena nggak mungkin sendirian ya. Iya, pengasuhan itu adalah bersama gitu. Betul, Jadi betul. kita memang di sini aku selalu bilang memang pengkondisian itu tuh penting banget. Jadi bukannya semua tuh tanpa preparation, semua di-prepare dengan sebaik mungkin gitu supaya semuanya tuh tetap jalan on track. Oke. Nah, ini kalau tadi saya udah ngomongin masalah woman empowerment, gender. Nah, mungkin kita mau ngomongin SMI sendiri nih Bu Silvi. SMI sebagai sebuah perusahaan gimana mendukung pencapaian SDGs, dimana kan kita juga tahu gender equality ataupun woman empowerment itu juga adalah salah satu bagian dari pencapaian SDGs. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit apa aja ya langkah-langkah yang udah dilakukan PT SMI baik dari internal korporasi sendiri. SDG mungkin boleh saya jelaskan sedikit ya mengenai SDG. SDG is Sustainable Development Goals. Merupakan suatu program dari PBB yang diterapkan secara global, internasional. Jadi ada 17 tujuan SDG ya, tapi tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan, kesetaraan, dan juga permasalahan untuk climate change. Ya. Di SMI kita sudah menerapkan SDG ini untuk setiap pembiayaan. Ya. Kita berkontribusi atau sangat mengencourage pembiayaan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Gitu. Contohnya adalah pembiayaan untuk energi terbarukan. Sampai dengan saat ini kita sudah membiayai kurang lebih 12 proyek energi terbarukan, ya, yang nilainya kurang lebih dari 3 triliun. Seperti panas bumi, kemudian biomasa dan sebagainya. Kita juga punya platform, ya, SDG Indonesia One. Apa itu platform SDG Indonesia One? Itu platform yang dibentuk di mana semua pihak ya yang mempunyai visi misi yang sama untuk implementasi dari Sustainable Development Goal ini terkumpul menjadi satu di dalam platform tersebut. Ya. Saat ini kita sudah mengumpulkan kurang lebih hampir 3 billion US dollar di dalam platform tersebut, yang memang tujuannya adalah untuk mendukung proyek-proyek yang mengimplementasikan Sustainable Development Goals ini, baik itu secara bilateral, baik itu dari multilateral, ya, dari filantropis, itu semua tergabung di dalam platform tersebut. Mungkin kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada gempa Palu, ya, itu salah satu implementasi dari SDG One kita. Di mana kita ikut menyumbangkan pembangunan hunian sementara ketika untuk para korban gempa dan juga mempercepat pemulihan rumah sakit di Palu. Itu kurang lebih kalau dari SDG One itu. Jadi memang sebenarnya udah banyak program lah. Dan memang aku belum tahu, aku jujur aku baru tahu Bu ini mengenai program-program yang dilakukan. Jadi ini mungkin aku nambahin sedikit ya. Kalau memang dari sisi bisnis, memang kita punya beberapa platform, tapi pun kita punya program-program CSR yang selalu memberdayakan perempuan, woman empowerment. Salah satunya kita ini ada menghadirkan rumah tenun itu untuk para pengrajin tenun di Alor. Itu untuk mama-mama. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya kita sediakan rumah tenun ini, ibu-ibu itu bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Betul. Nah, ini kalau aku ngomong kayak tadi ngomongin kain ya, karena kan Mbak Andin juga selalu keliling Indonesia dan melestarikan banget nih budaya kain. Ini bagaimana ya mama-mama di sana itu saling mendukung satu sama lain sehingga benar-benar terasa banget dukungan dari wanita ke wanita. Ya, sebenarnya sih ya Indonesia itu kan kalau kita ngomongin akar budayanya memang sangat erat sekali ya hubungan antar perempuan gitu ya. Betul. Dari ketika mungkin ada pernikahan misalnya, kan kita tahu ya cerita-cerita dari dulu bagaimana biasanya para perempuan lain tuh kayak datang ke rumahnya, kemudian
Membantu menciptakan ya. suasana yang hangat gitu. Iya. Kemudian ketika melahirkan biasanya tetangga langsung saling kirim makanan Betul, gitu-gitu. betul. Nah, itu kan akhirnya ketika kita ngomonginnya ya daerah-daerah gitu, sekarang tuh Iya. masih sangat memegang erat gitu nilai-nilai yang seperti itu. Ya mungkin karena kita tinggalnya di kota besar, ya hal-hal seperti itu mungkin bisa dilakukan secara digital gitu kali ya. By WhatsApp, by apa gitu, dan mungkin sekarang juga karena lagi ada PSBB tidak berkomen begini, negatif pun itu merupakan dukungan sebenarnya ya. Nah iya gitu. Jadi sebenarnya sih intinya bagaimana kita bisa mendukung dalam arti kita bisa memvalidasi gitu apa yang dirasakan oleh perempuan gitu. Iya. Karena memang ya perempuan diciptakan juga dengan rasa gitu kan. Betul, Ini betul. yang membuat suatu kebudayaan tuh akhirnya menjadi kuat. Kalau kita ngomonginnya mengenai kain, di situ kan sebenarnya syarat cerita gitu. Cerita-ceritanya tuh seperti apa? Yaitu cerita-cerita dari para perempuan ini sebenarnya yang sedang dituangkan ke menenun. kain. Betul. Kalau aku waktu itu lagi ngobrol nih waktu aku ke Sumba. Iya. Aku sempat bertanya kenapa sih misalnya sekarang di kain-kain yang sekarang itu rasanya tuh kayaknya jauh banget sama kain-kain yang Rasanya zaman tuh dulu. lebih berbeda apa lebih gimana? Lebih berbeda gitu. Oh. Maksudnya kalau dulu tuh kayaknya kayak ngelihat kainnya tuh bisa langsung zrup gitu rasanya gitu. Oke. Nah, terus ternyata juga salah satunya adalah karena kalau yang orang dulu bikin kain tuh memang nggak pakai pola, nggak pakai apa, tapi misalnya dia lagi sedih terus dia memang kayak kita ngelukis gitu, membuat kainnya langsung dengan cara yang menenun. seperti itu. Iya. Jadi dia kayak curhat antar perempuan terus dituangkan dalam sebuah kain gitu. Iya, Kalau sekarang lagi sedih, lagi sosial media sis gitu Oh ya. iya, ngepost aku lagi sedih nih gitu. Ini galau ya, Iya, langsung kira-kira quotes-quotes gitu sih. galau. Nah, ini harapannya Mbak Andi nih untuk kedepannya, gimana ya pemerintah atau masyarakat nih bisa saling mendukung atau memberdayakan wanita itu lebih baik lagi. Ya, aku sangat setuju sih. Memang peranan pemerintah itu penting gitu ya. Kenapa? Karena supaya pertumbuhan ekonomi juga semakin maju, maka yang harus dilakukan adalah kita lebih banyak melibatkan perempuan gitu, dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam berbagai macam sektor gitu kan. Ya, tapi selain dari peran pemerintah, yang pasti peran kita sebagai bagian dari masyarakat nggak kalah penting gitu. Sekecil apapun yang bisa kita suarakan, sekecil podcast kita hari ini gitu, kemudian nanti yang nonton podcastnya kemudian mungkin bisa menyampaikan ke yang lain gitu. Ya, hal-hal yang semacam itu aku rasa walaupun kecil tapi aku yakin memiliki efek gulungan bola salju yang akan besar gitu ke depannya. Kalau Bu Silvi gimana, Bu? Rasanya memang menjadi tanggung jawab bersama ya, semuanya lah. Pemerintah, tadi Mbak Nina juga sebutkan. Pemerintah, para pemilik perusahaan, manajemen di perusahaan, baik itu juga karyawan-karyawan. Kalau untuk korporasi gitu ya, pemilik perusahaan atau manajemen, coba deh mulai diimplementasikan nih gender equality ini gitu ya, women empowerment ini, berikan kesempatan yang sama kepada perempuan-perempuan gitu ya, untuk menduduki posisi-posisi tertentu, posisi-posisi senior lah misalnya ya, jangan ada perbedaan. Rekrutmen gitu, kalau memang rasio di satu perusahaan perempuannya rasionya masih dikit gitu ya, kenapa kalau nggak waktu rekrutmen itu memang difokuskan untuk menempati yang menempati posisi tersebut perempuan gitu ya, tentu melalui seleksi yang fair gitu ya, itu. Jadi lingkungannya itu kita ciptakan untuk bisa gender equality dan women empowerment ini. Nah, untuk perempuan-perempuan ini gitu ya, saya sih berharap jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mempunyai aspirasi, kejar itu mimpi dan aspirasi. Jangan takut untuk melangkah gitu ya, tapi kita juga harus membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan skill gitu untuk mencapai aspirasi tersebut. Itu kira-kira. Kalau dari Mbak Andin ada pesan untuk para perempuan hebat di Indonesia? Untuk para perempuan hebat di Indonesia, terus berkarya. Jangan takut untuk bermimpi, haus akan ilmu, terus memberdayakan diri, terus mengedukasi diri, dan
terus melangkah. Terus melangkah pastinya. Intinya kita tetap harus support woman ya. Oke, baik sahabat Infra, ini adalah ujung dari diskusi kita pada podcast yang hari ini. Ini bintang tamu kita sangat menarik sekali, ada Ibu Sylvie dan ada Mbak Andin yang kita doakan terus eksis di dunia entertain Mbak 20 hingga 40 tahun kemudian. Dan Bu Sylvie juga semakin menempati posisi tertinggi nantinya. Dan untuk para wanita-wanita di Indonesia yang harus membagi peran sebagai seorang ibu, seorang wanita, bahkan makhluk sosial, kami juga mendukung untuk para wanita tersebut mencapai hasil-hasil terbaik yang bisa mereka ciptakan nantinya. Baik, saya Dian Rupa, pamit undur diri, sahabat Infra. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Sampai jumpa.